Kalau kita bicara soal kepemimpinan, aturan mainnya sekarang tuh lagi berubah total. Nah, hari ini kita akan bedah ide-ide utama dari buku Keoflex, karya Jeffrey Hall, tentang gimana caranya kita beradaptasi biar nggak ketinggalan zaman. Pernah ngerasa gini nggak? Kayaknya relate banget ya. Di dunia yang serba cepat ini, model kepemimpinan yang kaku, yang cuma dari atas ke bawah, rasanya udah nggak relevan lagi. Tekanan buat adaptasi itu nyata, dan kadang-kadang taruhannya tuh besar banget. Nah, biar kita benar-benar paham seberapa pentingnya pergeseran ini, kita akan lihat sebuah kisah nyata, sebuah tragedi yang jadi bukti nyata betapa berbahayanya kepemimpinan yang kaku. Coba bayangin ya, suatu hari yang cerah, sebuah pesawat penumpang bersiap mendarat di San Francisco. Dari luar semuanya kelihatan sempurna, tapi di dalam kokpit situasinya jauh dari kata sempurna. Dan disinilah letak masalah utamanya. Pilot-pilot junior ini sebenarnya sadar betul ada yang nggak beres. Mereka itu udah dilatih loh untuk angkat bicara kalau ada masalah. Tapi apa yang terjadi? Rasa hormat yang kelewat kaku sama atasan bikin mereka bungkam bahkan saat bencana udah di depan mata. Tragedi ini tuh jadi pengingat yang menyakitkan banget ya. Tentang gimana model kepemimpinan yang kuno, yang cuma perintah dan laksanakan, bisa gagal total di saat-saat paling kritis, di saat kita justru butuh banget yang namanya kelincahan. Oke, dari kisah tadi kita jadi makin paham kan? Nah, buku ini ngebahas masalah ini dengan membaginya jadi dua tipe pemimpin yang kontras banget. Si alfa yang tradisional dan si beta yang lagi naik daun. Saya yakin kita semua pasti pernah deh ketemu dua tipe pemimpin ini. Pemimpin alfa itu ibaratnya jenderal di medan perang. Tegas, perintahnya jelas, yang penting tujuan tercapai. Sebaliknya, pemimpin beta itu lebih kayak seorang tukang kebun. Dia nggak mendikte, tapi justru nyiapin lahan yang subur supaya ide-ide terbaik bisa tumbuh dari siapapun di timnya. Masalahnya, dunia kerja sekarang kan udah beda banget. Jaminan kerja seumur hidup itu udah jadi mitos. Orang-orang sekarang cari kerja bukan cuma buat gaji, tapi juga cari makna. Jadi, mereka udah nggak butuh bos lagi. Yang mereka cari itu adalah mitra. Oke, jadi solusinya kita semua harus jadi pemimpin beta, gitu? Tunggu dulu. Nggak sesederhana itu. Jawaban sebenarnya tuh lebih dinamis, yaitu kelincahan. Biar lebih kebayang, yuk kita intip satu lagi lingkungan yang taruhannya juga tinggi banget, di mana gaya kepemimpinan yang berbeda justru jadi kunci suksesnya. Kita masuk ke ruang operasi. Luar biasa kan kelincahannya? Coba deh perhatikan, dalam satu hari yang sama, si Mark ini bisa jadi seorang komandan, lalu jadi teman satu tim, terus jadi seorang pelatih. Dia nggak terpaku sama satu gaya aja. Kuncinya, dia bisa baca situasi dan langsung beradaptasi. Dan inilah inti dari kepemimpinan flex. Jadi, pemimpin hebat itu bukan soal milih jadi alfa atau beta, bukan. Pemimpin hebat itu soal punya kelincahan buat jadi keduanya, tergantung apa yang paling dibutuhkan oleh situasi saat itu. Terus, gimana caranya biar kita bisa punya kelincahan ini? Tenang, buku ini ngasih kita semacam toolkit yang gampang banget diingat. Namanya kerangka Fierce. Isinya ada 6 dimensi utama. Model ini bukan cuma sekedar strategi di atas kertas ya. Menjadi pemimpin fierce itu artinya kita benar-benar membangun otot kepemimpinan kita. Mulai dari mental, emosional, bahkan fisik. Tujuannya adalah jadi pemimpin yang seutuhnya, bukan cuma seorang manajer. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara mulai membangun otot-otot tadi? Jawabannya simple. Seluruh perjalanan ini dimulai dari satu langkah yang paling mendasar. Sebelum kita bisa jadi fleksibel, kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Apa sih gaya bawaan kita? Sadar diri ini memang proses seumur hidup, tapi kita bisa mulai sekarang kok, dengan mengajukan beberapa pertanyaan simpel ke diri sendiri. Coba deh renungkan sebentar. Kalau lagi rapat nih, pas mau ambil keputusan, insting pertama Anda gimana? Apakah Anda tipe yang langsung, oke, keputusan saya begini, langsung ambil kendali? Atau Anda lebih suka nanya dulu ke yang lain, gimana pendapat kalian? Baru setelah itu memutuskan. Nah, inget ya, nggak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Poinnya adalah kita harus tahu dulu mana yang jadi gaya default kita. Soalnya, kalau kita udah tahu, kita jadi ngerti kapan saatnya kita perlu sedikit melenturkan gaya itu. Jadi, sekarang pertanyaannya saya lempar kembali ke Anda.
Coba kenali diri Anda, apakah Anda secara alami lebih condong ke alfa atau beta? Dan yang jauh lebih penting, coba deh pikirin, dalam seminggu ke depan, ada nggak satu situasi di mana Anda bisa mencoba sedikit mengubah gaya Anda itu? Jawaban Anda atas pertanyaan itu bisa jadi awal dari segalanya.